So hello guys and welcome back to my YouTube channel. Balik lagi nih sama Koko Chris. Dan hari ini kita spesial banget sebenarnya. Kayak ini first time bahas motor. Biasanya kita bahasnya mobil dan mobil terus, termasuk driving experience mobil juga. Hari ini kita akan bahas motor Honda EDV 160, yang mana ini adalah pemakaian tim Koko Chris dan Koko Chris pribadi tentunya. Motor ini adalah Honda EDV 160 tahun 2022. Jadi yang pertama kali keluar yang 160-nya ya di tahun 2022. Bisa dibilang sih produk pertamanya lah. Karena waktu itu kita inden kalau nggak salah bulan antara Februari atau Maret ya, ini baru keluar. Dan motornya langsung kita pesan saat itu. Penasaran juga karena banyak teman-teman yang pakai Honda EDV 150 bilangnya enak. Dan ternyata yang 160 ini ada plus minusnya guys. Penasaran nggak? Buat teman-teman yang pengen beli nih, karena yang sekarang udah nggak ada 150 dan pengen beli Honda EDV 160 di tahun 2025, kira-kira plus minusnya apa aja? Tonton dulu video ini sebelum teman-teman beli Honda EDV 160. Kalau nggak, teman-teman bakal nyesel banget. Okay, let's go. Oke teman-teman, langsung aja kita bahas kelebihan yang pertama dari Honda EDV 160 ini. Kelebihan yang pertama ini nih, windshieldnya. Jadi windshieldnya teman-teman bisa ngedeket ke sini. Ini karet ya, bisa dikunci. Cara ngebukanya tinggal diregangin aja kayak begini. Ini bisa naik turun tapi manual ya, dia naik turuninnya. Lumayan berubah jauh kalau misalkan posisi naik dari depan nih. Kalau teman-teman lihat dari sebelah depan, nah itu dari depannya tinggi juga ya, dan cukup buat ngehalangin angin walaupun nggak beda jauh sama yang 150. Karena yang windshield EDV 150 itu lebih kecil modelnya. Kalau ini lebih panjang sedikit. Sedangkan kalau yang ini teman-teman bisa dijadiin juga lebih rapat lagi. Tapi balik lagi ke selera sih. Kira-kira teman-teman lebih suka yang mana? Kalau Koko Chris sih lebih suka yang nggak dipanjangin ya. Nggak adventure banget gitu. Malah ada pengen rencana ganti si windshield ini jadi lebih pendek. Kira-kira rekomendasi teman-teman apa? Nah ini kelebihan yang pertama ya teman-teman. Oke teman-teman, kalau tadi itu dia kelebihan yang pertama tentang windshieldnya. Kelebihan yang kedua simple banget sebenarnya kuncinya. Ini yang Koko Chris pakai adalah kunci cadangannya sebetulnya. Karena kunci yang tidak cadangan ya, harusnya di sebelah sini tuh warnanya kayak ada panel black piano kalau di mobil. Kalau ini kan plastik full ya, kayak kuncinya Honda Beat atau Scoopy yang udah keyless. Kurang bagus emang kunci cadangannya, makanya kita pakai yang ini aja. Karena agak sayang kalau black piano, takut baret-baret mikirnya ya. Dan keylessnya ada di sebelah sini ya. Keylessnya itu sama sih standarnya Honda ya. Nah di sebelah sini. Jadi teman-teman tinggal klik-klik aja. Ini buat seatnya tinggal dikebawahin buat buka seat, dan ini buat buka tankingnya. Dan ini udah enak banget. Udah nggak nyangkut-nyangkut lagi. Kalau PCX 160 masih suka nyangkut, kalau EDV 160 dia udah nggak nyangkut-nyangkut lagi, jadi udah jauh lebih aman teman-teman. Teman-teman udah nggak perlu worry, nggak perlu takut congkel-congkel buat lagi di pom bensin ya, di sebelah sininya, itu udah aman banget. Itu kelebihan yang kedua. Dan kelebihan yang ketiga ini nih, bagasinya. Dan for your information ya, ini platnya kita cabut, bukan yang nggak ada plat nomornya. Ini plat nomornya kita simpan di sini buat kebutuhan syuting aja. Jadi karena kita mau take video, berarti kita akan preterin dulu kayak gini. Dan ini bagasinya muat helm. Ini berantakan banget sih ya. Ada Aiko, Stereo Mulin ya, banyak banget. Ini ada plat nomor, sarung tangan, sarung jok. Ya inilah bagasinya. Ini bisa buat mandiin bayi kayaknya kalau misalkan ini nggak ada bolongan air di bawah. Ini bagasi udah oke punya, cuman nggak muat helm full face teman-teman. Ini cuman muat helm half face satu aja. Dan sisanya di belakang kayak ada gundukan kecil, ya nggak gede-gede banget lah. Jadi tergantung teman-teman, menurut teman-teman gimana, bagasi segede gini luas atau enggak. Tapi kalau buat Koko Chris ini udah luas banget. Itu kelebihan yang ketiga. Kalau kelebihan yang keempat apa, kira-kira apa ya teman-teman? Nah kelebihan yang keempat ini nih, yang Koko Chris paling suka banget. Desain lampunya, walaupun masih sama kayak EDV yang 150, tapi teman-teman bisa dapetin model desain yang sama, cuman lebih lumayan sporty ya di belakangnya. Jadi lampunya itu kayak udah LED semua nih teman-teman, dan memang udah LED semua sih. Ini kalau kita nyalain lampunya. Nah, ini lampunya nih teman-teman. Dan kalau kita rem,
kayak begini nih remnya. Itu kelebihan yang keberapa Mister Kameramen tadi? 4 ya. Baru yang keempat nih teman-teman. Yang kelima kelebihan adalah di shock breaker-nya. Ini kalau shock breaker-nya teman-teman lihat dari samping sebelah sini. Dia udah pakai shock breaker model tabung dari mereknya Showa ya, standarannya. Dan ini belum pernah kita ganti, belum kita apa-apain sama sekali. Yang kelima kelebihannya ini. Kira-kira ada kelebihan ke-6 atau enggak? Kelebihan yang ke-6 adalah mesinnya 160 cc, jauh lebih enteng banget dibanding yang 150 cc atau yang 150 ya, kemarin 149 atau 148 gitu hitungannya ya, kalau dibutuhin 150. Ini juga sebenarnya nggak 160 murni, tapi ini 154 atau 155 ya, antara itulah pokoknya. Ya intinya sebenarnya 160 aja, cuman ini jauh lebih enak dan jauh lebih enteng. Itu dia kelebihan dari Honda EDV 160. Dan tambahannya mungkin satu lagi, ini sebenarnya nggak jadi kelebihan karena udah banyak banget ya di motor-motor zaman sekarang. Ini udah ada, bukan power outlet ya guys ya, jadi ada colokan USB dan kita bisa masukin tambahan charger lah ya, C2C atau bukan C2C, ini USB A to C ya. Ini dari Lampa, waktu itu kita beli di Juragan Helm dan mohon maaf ini berantakan, receh-receh ya, karena motor buat ke Indomaret juga pakai ini demi kebutuhan Indomaret dan Alfamart. Oke, itu kelebihannya. Dan kira-kira kekurangannya apa aja? Langsung kita bahas kekurangannya. Yes. Oke, teman-teman, ini adalah kekurangan yang pertama. Langsung aja teman-teman bisa ngedekat ke sini. Kekurangan yang pertama adalah di visornya. Yes. Ini kelebihan dan sekaligus akan menjadi kekurangan. Kenapa? Karena setelah pemakaian selama 3 tahun, Koko Kris ngerasa ada bunyi gerdek-gerdek. Ini kemungkinan sih, ini karetnya udah kita ganti nih ya. Bukan, ada juga yang berganti pakai baut anti jebol, cuman ini bukan baut anti jebol. Jadi ini kita ganti karet well nut-nya. Udah 4-4-nya kita ganti, bahkan sampai 2 kali ganti selama 3 tahun. Cuman masih bunyi-bunyi aja. Jadi kalau ngelewatin polisi tidur itu ada bunyi preng gitu, kayak bodi plastik ketemu bodi plastik kali ya, modelnya begitu. Dan usut punya usut, setelah dibongkar banyak teman-teman yang nge-review juga di YouTube maupun teman-teman dari bengkel Honda resmi tentunya, katanya ada yang penahannya yang deket sini, kayak katanya penahannya tuh plastik juga yang di dalam, cuman ini nggak kita bongkar, nggak kita kasih lihat juga, cuman ada yang diganjel ring, ada yang enggak, sedangkan yang ini masih keras banget. Katanya juga ada yang bilang ini nih, si XX ini nih, kalau dari depan nih kelihatan kayak X gitu ya, kayak tahanan tamengnya si DV-nya. Ini yang bermasalah. Cuman itu sampai sekarang nggak ketemu. Dan Koko Kris masih bingung dari mana ya suaranya. Karena udah ke bengkel Honda, bengkel luar Honda, masih belum ketemu juga. Akhirnya kita berdamai dengan kondisi dan keadaan kayaknya dari sini. Itu kekurangan yang pertama. Kekurangan yang kedua nih teman-teman. Teman-teman bisa lihat dari sini. Ini Koko Kris agak lumayan sebel karena baru-baru aja ini kejadiannya ya. Ini speedometer panelnya udah oke, sebenarnya udah LCD gitu. Apa ya sebutannya, IPS apa? LCD ya. Ya pokoknya gitulah. MID, Multi Information Display. Ya hitam putih sih, nggak berwarna, nggak. Oh TFT. Nah, kekurangannya adalah di sini nih, pencetannya nih teman-teman. Jadi Koko Kris tadi nggak sengaja baru nemuin kalau pencetannya nggak bisa dipencet dan error. Nah, contohnya errornya kenapa? Ini kan total nih. Harusnya kalau kita pencet ke kiri, ke kanan, ini harusnya jadinya trip A. Kalau ini jadinya trip B. Tuh, ini trip A di belakang. Ini error nih. Dan errornya bukan dari si MID atau LCD tampilannya. Dan ini nggak bisa dipencet nih kalau ke kirinya, harusnya bisa nih kiri kanan dipencet. Ini kiringnya mati nih. Ini adalah kekurangan Honda EDV ya. Kalau nggak salah namanya panel switch AC. Koko Kris juga sempat ngeliat juga di Shopee yang resminya Honda Cengkareng official, itu dijual juga. Atau teman-teman bisa order juga di Hondanya langsung. Ternyata banyak juga yang ngeluhin user EDV sama panel switch ini nembus air ya. Ini sih atas bawahnya masih fungsi, cuman kiri kanannya ini nih malah jadi ngawur nih tuh. Ini aja harusnya ke kanan harus langsung trip A, ini malah trip B. Trip A-nya malah keduanya, jadi kayak kebalik gitu loh. Agak aneh sih. Nggak ngerti lah ininya. Switch ini ngerusak kok bisa trip A trip B-nya jadi kebalik gitu. Apa harus dikalibrasi lagi apa gimana? Coba teman-teman yang tahu boleh tolong komen di kolom komen.
Bentar ya guys ya. Jadi kekurangannya itu tuh yang kedua tuh, yang agak bikin kita sedikit kesal. Ya karena ngeselin banget sih kayak gitu, sebenarnya kekurangan sederhana banget tapi harusnya anti air. Ya anti air sih lumayan lah, sama 3 tahun pemakaian baru pas 3 tahun rusak. Ya mau gimana lagi, mungkin itu adalah merek Honda Indonesia ya. Tapi ini sangat irit bahan bakar. Kurang lebih bahan bakarnya 1:35 sampai 1:50, tergantung teman-teman cara pemakaian, gasnya gimana, ngebut-ngebutan atau enggak. Terus mesinnya udah standar atau udah diganti-ganti. Kalau ini masih standar, cuman ganti roller aja kalau nggak salah. Selama pemakaian cuma diganti roller, itu pun rollernya di mix ya, jadi nggak full dari si Hondanya. Karena kalau dari Hondanya tuh rollernya berat, agak sedikit ya enteng, tapi pengen yang lebih enteng lagi gitu kalau ditanjakan, makanya kita ganti rollernya. Itu kekurangan yang kedua. Dan kekurangan yang ketiga, nih, ada di shock breakernya karatan. Itu tuh yang bikin kita gemes banget. Jadi ya nggak tahu lah, apa karena si Showa ini standarnya seperti ini, atau Honda ngasih standarnya seperti ini, atau di minimalisir lagi tuh, di press lagi, karena budgetnya mungkin buat produksi motor ini kan harganya nggak murah-murah banget ya kalau nggak salah. Ini varian CBS ya teman-teman. Kalau nggak salah ingat dulu pas beli harganya cuma 35 juta. Kalau sekarang ada yang bilang 35,8, ada yang 36, tergantung OTR-nya ya. Nggak tahu yang benar yang mana. Coba teman-teman sales Honda kalau misalkan nonton ini juga boleh komen juga. Ini kekurangannya nih yang ketiga tadi ya. Ketiga apa keempat sih? Ketiga ya, oke. Ini yang ketiga nih kekurangannya nih. Itu bikin kesal. Lumayan bikin kesal. Asli kesel, ngeselin banget. Dan motor ini selama pemakaian nggak pernah tabrakan berat gitu ya. Kayak kecelakaan gitu, alhamdulillah nggak pernah. Selama pemakaian juga alhamdulillah banget nggak kena banjir, karena motor ini kita pakai di Bogor, bukan di Sunter, tempat asal Koko Kris. Jadi ya di sini sih harusnya aman ya, tapi nggak tahu kenapa banyak karat-karat kayak gini, kayak seakan-akan kebanjiran gitu. Padahal setiap hujan pemakaiannya cukup lumayan apik, sama tim Koko Kris juga, sama teman-teman Koko Kris yang kebetulan tim juga pakai motor ini selama produksi. Ini langsung dicuci kalau kehujanan, melintas air dikit langsung dicuci ya, istilahnya apik banget lah gitu. Nah itu adalah kekurangan yang ketiga dari Honda EDV. Kira-kira kekurangan yang keempat apa ya teman-teman? Kekurangan yang keempat sebenarnya ini nih, ada di bawah nih sebenarnya nih. Sebenarnya teman-teman udah pada tahu sih kekurangannya apa aja. Nah, ini yang keempat udah umum banget disebutin. Kalau kita sorot dari bawah nih, ini langsung kena blok mesin teman-teman. Jadi dia nggak ada mounting yang nggak ada armnya. Harusnya kan ada armnya di bawah ya. Kalau yang 150 masih di bawah, kalau yang 160 dia sudah tidak ada armnya, sudah tidak ada mountingnya. Jadi kalau misalkan lewatin gundukan atau apa, ingat EDV 160 bukan singkatan adventure ya. Jadi ini kalau teman-teman bawa adventure udah pasti ininya pecah dan retak. Hati-hati teman-teman kalau beli Honda EDV 160. Alhamdulillah juga yang ini masih aman karena nggak kita bawa buat adventure. Ya Koko Kris jarang bawa motor buat adventure, jarang jauh-jauh juga, ya paling deket-deket aja. Cuman ini memang aktif selama Koko Kris jadi sales Nissan. Ya ini dipakai terus sih ke pameran-pameran juga. Itu kekurangan yang keempat teman-teman. Sebetulnya ada kekurangan yang kelima. Kekurangan yang kelima itu ada di bodi-bodinya. Nih contohnya kayak gini. Kalau teman-teman ngedeket, ini rapet ya. Tuh, rapat ke lampu. Sedangkan yang sebelah sini, kalau teman-teman lihat nih detailnya, tuh bisa dibinyet dong, squishy banget. Ini adalah kekurangan yang kelima nih teman-teman. Ya cuman mau gimana lagi ya, karena ini kan udah bawaan Hondanya. Tapi ada juga yang bilang ada yang patah kok di dalam gitu. Ya kita nggak tahu deh, karena kita bukan mekanik dan ini nggak pernah kita bongkar. Setelah pemakaian aman-aman aja, so far oke-oke aja. Tapi kok squishy begini gitu, tiba-tiba. Apa karena panas apa gimana? Masa sih sekelas Honda Indonesia karena panas malah jadi squishy begini, kayaknya nggak banget gitu. Terus ada kekurangan juga yang keenam ya guys ya. Kekurangan yang keenam ini nih. Aduh, ini juga unik nih.
Temen Koko Chris juga ada EDV juga yang sama tahun 2022. Kita pemakaiannya sama-sama lapangan ya, sama-sama sales, dan sama-sama suka kejemur. Dan teman-teman lihat dong, ini kejemurnya, wah, parah banget ya. Ini banyak baret-baret, udah beladus juga, udah demek. Yang di belakang juga ini sudah demek juga nih teman-teman. Yang di belakang ini ada tulisan Hondanya. Ini udah demek juga, udah banyak lecet-lecet. Mungkin kayak kena apa ya, kayak kena kaki atau apa gitu. Tapi ya ini demek karena kejemur. Dan yang di depan juga nih, di tangki sama di ini juga sama-sama demek. Ini nggak tahu nih kenapa nih, jadi beda sebelah. Jadi kayak ada lecet gitu. Kebakar apa gosong nggak tahu deh ya. Ya pokoknya itulah. Jadi agak demek. Ya mungkin kalau dari kamera nggak terlalu kelihatan. Cuman kalau ngelihat langsung sih agak bete ya ngelihatnya. Ya selama pemakaian sih belum ganti apa-apa. Cuman ini aja nih kalau nggak salah udah diganti nih. Karet spion nih. Ini sempat jebol, sempat getas. Sama yang ini kalau getas bahaya nih. Udah jadi karat dalamnya. Sama yang ini nih teman-teman. Baru ganti apa sih ini namanya, karet sok gitu loh. Ya pokoknya karet-karet ini udah sempat getas lah, nggak jelas getasnya kenapa. Dua-duanya kayak digigit tikus gitu, padahal nggak ada tikus juga di rumah ya. Dan di tempat nyimpen motor nggak ada tikus sama sekali. Ya nggak tau lah kenapa, apa karena kualitas, apa bahan, apa gimana. Ya itu bahas kekurangan dan kelebihan Honda EDV 160. Ini CBS tipenya, sekali lagi bukan yang ABS. Dan review ini sih pemakaian jujur ya, karena Koko Chris pakai motor ini ya nyaman-nyaman aja sih sebenarnya. Tapi yang buat nggak nyaman ya itu, kadang ada noise kecil lah apa segala macam, walaupun kita nggak bisa perfect banget 100% kalau untuk motor kualitas made in Indonesia. Tapi bukan berarti Honda itu jelek ya. Ya ini udah oke banget, jauh lah dibanding yang rangkanya ESAF. Ini juga rangkanya apa sih sebutannya, kayak diamond apalah gitu, nggak tahu lah. Lupa juga, kita nggak ahli motor ya, karena kita kan user pemakai motornya langsung. Tapi ini nggak bengkok, enak ya sih bannya. Dan selama pemakaian, selain udah diganti ini karet tadi, kita ganti ban juga teman-teman. Jadi bannya kita ganti, kita nggak pakai ban bawaan dari Honda. Kalau ban bawaan dari Honda itu bannya kotak-kotak gitu, kayak kotak tahu. Tapi bukan buat adventure, sekali lagi ya. Kalau buat adventure mentok pasti blok mesin bawahnya pecah deh, yakin banget. Ini kita ganti lebih kayak apa ya, ban street gitu, kayak ban buat hari-hari lah. Ini pakai Michelin. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ini Michelin Pilot Street, bukan Pilot Street 2 tapi Pilot Street 1. Ya demi kenyamanan dan keenakan aja. Jadi biar gripnya tuh dapet gitu. Kalau Michelin tuh enak. Ya bukan berarti ban bawaannya jelek, tapi nggak ada salahnya kalau teman-teman mau ganti ke Michelin Pilot Street. Itu rekomendasi dari Koko Chris salah satunya. Ini depan belakang kita pakai Michelin guys. Ya kurang lebih itulah keluh kesah pakai Honda EDV 160 CBS tahun 2022. Kira-kira teman-teman yang beli tahun 2023, 24, 25 atau bahkan sama tahunnya kayak Koko Chris ya di tahun 2022, ada kekurangan apa lagi atau ada kelebihan apa lagi di motor teman-teman? Oke, guys, boleh tambahin di kolom komentar ya. Sampai speedless ini. Ini Honda harusnya bagus. Tapi ya kalau bisa ngambil yang lain sih tergantung selera ya. Kalau teman-teman sukanya ini, ya beli Honda EDV 160 masih oke, masih worth it. Tapi mungkin harus agak sedikit dirawat karena ini kan motornya motor tempur, belakang tempur ya. Tapi kalau teman-teman mau ngambil PCX, kayaknya lebih pasaran dan lebih awam. Harga jualnya mungkin juga jauh lebih stabil. Oke guys, gitu dulu buat video kali ini. Sehat dan sukses selalu tentunya buat Bapak dan Ibu, selalu dan semakin menyenangkan untuk kita semua tentunya. Terima kasih yang sudah menonton videonya sampai habis. See you on the next video and thank you guys.